semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Rufina Emilia Jelita, NIM 18030300011. Saya mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi. Saya mahasiswa dari kelas A semester 7. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan video parodi pada tugas mingguan review buku pertama dari mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Dan pada buku tersebut akan menjelaskan mengenai oligopoli internet, pengambil alihan perusahaan dari dunia digital kami. Dan teman-teman semuanya, pada video parodi yang saya buat, saya akan melakukan sendiri, di mana saya berperan sebagai seorang guru. Dan di situ saya akan menjelaskan terkait dengan oligopoli internet kepada siswa-siswi yang saya ajar secara daring melalui aplikasi Zoom. Baik teman-teman semuanya, untuk lebih jelas dari video parodi yang saya buat, silakan teman-teman menonton pada video berikut ini. Selamat menonton. Anak, selamat pagi. Baik, pada pagi ini kita masih kuliah online ya anak-anak, karena ya kasus COVID ini masih belum selesai, jadi kita masih kuliah daring. Dan pagi ini di pertemuan pertama kita kuliah menggunakan aplikasi Zoom. Semoga ini sudah masuk semua ya. Jadi pada mata kuliah hari ini kita akan menjelaskan tentang oligopoli internet. Nah, nanti setelah penjelasan dari Ibu, nanti Ibu akan memberikan tugas untuk kalian kerjakan di kos atau rumah kalian ya. Nanti minggu depan baru kalian kumpul ke Ibu melalui email Ibu ya. Baik, sebelum Ibu kirim materinya dan juga tugas, Ibu akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan oligopoli internet. Nah, dari teman-teman semua pasti sudah tahu dong itu oligopoli internet itu seperti apa. Namun Ibu akan menjelaskan dulu ya, oligopoli internet itu seperti apa. Nah, ini Ibu cari materi dulu ya anak-anak. Laptop, tapi ini Ibu lupa di bagian mana yang Ibu taruh nih. Tunggu ya anak-anak. Ini screennya muncul ya di laptop kalian ya, di HP kalian ya. Nah, ini kita lihat dari pendahuluan, yaitu bahwa di dalam penjelasan berkaitan dengan oligopoli internet ini, bahwa dewasa ini dunia usaha itu semakin dinamis dan berkembang dengan sangat pesat dan luar biasa di negara tercinta kita ini. Lalu dalam perkembangan usaha ini jelas diperlukan peran dan sosok yang dapat menjaga perkembangan usaha tersebut untuk tetap di jalurnya. Peran dan sosok tersebut adalah hukum. Tujuannya tentu untuk kemanfaatan, keadilan, dan kepastian dalam melakukan kegiatan bisnis. Itu bisnis seperti apa? Mungkin seperti penjualan online, barang-barang online, dan itu merupakan salah satu kegunaan kita dalam menggunakan internet. Lalu perkembangan dunia usaha jika tidak diikuti dengan pengaturan yang jelas, akan berpotensi banyak terjadi pelanggaran yang berdampak pada praktek monopoli dan tunggu ya anak-anak, adanya persaingan usaha tidak sehat dalam menjalankan aktivitas bisnis. Nah, persaingan tidak sehat ini mungkin lebih ke arahnya bagaimana orang-orang akan melakukan penipuan atau tidak jujur dalam melakukan kegiatan bisnis. Nah, ya di sini tujuannya supaya bisa mendapatkan keuntungan lebih, namun dengan cara yang tidak baik dan bisa merugikan orang lain. Nah, saya harap anak-anak sekalian, jika mungkin ada di antara kalian yang melakukan bisnis online, ya banyak ya bisnis online yang kalian bisa lakukan. Saya harap kalian melakukannya dengan cara yang jujur ya, supaya nanti banyak yang percaya dengan kalian. Karena kalau kalian dari hal sekecil ini kalian tidak melakukan dengan jujur, pasti kedepannya orang-orang tidak akan percaya dengan kalian, lalu tidak ada kemajuan dalam bisnis yang kalian lakukan. Nah, lanjut dari penjelasan Ibu, bahwa perkembangan usaha atau bisnis tersebut menghasilkan berbagai variasi barang dan jasa yang dapat menjadi suatu kebutuhan yang baru. Nah,
itu merupakan salah satu dari hal-hal yang kalian jual, itu merupakan barang atau jasa yang menjadi kebutuhan dari setiap orang, termasuk kalian. Jika kalian membeli barang, ya itu merupakan kebutuhan yang kalian kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari, ya di kos pastinya ya, atau di rumah. Lalu kondisi seperti ini tentunya di satu sisi mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan barang dan jasa yang diinginkan dapat terpenuhi. Namun di sisi lainnya, perkembangan variasi barang dan jasa tersebut tidak didukung dengan adanya variasi harga yang dapat dipertimbangkan oleh konsumen. Kondisi seperti inilah yang membuat konsumen menjadi korban karena begitu merasa ketergantungan terhadap suatu produk, dan tingkat konsumtif yang tinggi membuat permintaan akan produk terus bertambah ya. Nah, mungkin dari sini maksud dari penjelasan itu bahwa konsumen atau yang membeli barang tersebut melihat dari harga produknya ya. Walaupun mahal ataupun murah, tapi kalau dia betul-betul membutuhkannya, ya pasti permintaannya akan semakin melonjak ya, walaupun berapapun harganya ya. Lalu kemudian pada dasarnya konsumen dengan pelaku usaha berada pada posisi yang seimbang dengan ukuran penawaran dan permintaan. Nah, dalam hal ini pasti kalian dalam melakukan bisnis yang secara online yang menggunakan internet, pasti ada penawaran dengan pembelinya. Dan pada praktiknya kedudukan ini menjadi tidak seimbang hingga membuat konsumen berada pada posisi yang lebih lemah karena konsumen yang menjadi objek aktivitas bisnis bagi pelaku usaha untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dengan berbagai cara penjualan, promosi produk, dan bahkan membuat perjanjian antara pelaku usaha dalam memproduksi barang dan jasa. Memperoleh keuntungan sebesar-besarnya adalah tujuan utama pelaku usaha, dan itu sudah merupakan hakikat dari bisnis. Nah, di sini dalam menggunakan internet, kalian pasti dengan pembelinya harus sebelumnya itu barang-barang yang kalian ingin jual itu pastikan dipromosi dulu menggunakan BA atau aplikasi apa saja ya, supaya barang-barang kalian itu dapat dilihat dan menarik perhatian banyak orang. Dan pastinya seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya tadi, pasti ada penawaran dengan para pembelinya, sehingga setidaknya entah itu mahal atau murah, pasti para pembeli kalau dia sudah minat dengan barang yang kalian promosikan itu, pasti dia akan membelinya ya. Dan mungkin intinya Ibu bilang ingin menyampaikan bahwa dari barang-barang yang kalian promosi menggunakan aplikasi apapun ya, dan tentu sini ada kaitan dengan internet, di sini Ibu harapkan agar kalian melakukannya secara jujur, tidak dengan hal-hal yang negatif yang bisa merugikan orang lain atau merugikan kalian sendiri ya. Kalian harus berperilaku jujur dalam melakukan bisnis secara online, secara daring menggunakan internet. Dan di oligopoli internet ini pastinya ini ada beberapa hal ya yang Ibu sampaikan ya. Tunggu sebentar ya anak-anak, Ibu cari dulu ini, bahwa dalam oligopoli internet ini pasti ada hubungannya dengan bagaimana oligopoli internet ini berhubungan dengan ekonomi, politik, ataupun keseharian dari aktivitas masyarakat. Nah, di sini dari materi yang Ibu berikan kepada kalian, nanti kalian cari sendiri ya. Kalian akan meringkas isi-isi dari yang Ibu berikan nanti setelah kuliah ini ya. Di sini internet itu ada sebagai isu politik, lalu ada kritik yang diperluaskan terhadap ekonomi politik digital. Kemudian ada pemirsa bukan aplikasi internet. Mungkin di sini lebih mengarah kepada dalam penggunaan internet itu ada lebih ke hal yang bersifat privasi ya. Dan di sini nanti kalian Ibu minta mungkin lebih baik kalian mencari bagaimana kondisi yang menyebabkan munculnya oligopoli internet. Di sini karena Ibu hanya menjelaskan sebagiannya saja terkait dengan oligopoli internet, Ibu minta kalian harus mencari dari kondisi yang menyebabkan munculnya oligopoli internet. Ibu minta kalian untuk mencari pengaruh internet pada ekonomi informasi, lalu bagaimana persaingan barang secara digital, lalu bagaimana keuntungan distribusinya, kemudian eksternalitas positif dari internet. Nah, ya mungkin seperti itu ya yang Ibu ingin sampaikan kepada kalian. Tugasnya kalian kerjakan seperti ya, nanti kumpulnya minggu depan melalui email Ibu. Ibu harap kalian sudah mengerti ya anak-anak apa yang Ibu jelaskan pagi ini ya.
Baik, untuk tidak memperpanjang, Ibu akhiri ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Sampai ketemu minggu depan ya anak-anak. Sampai jumpa. Baik teman-teman semuanya, dari video parodi yang saya buat, di mana saya menjelaskan kepada siswa-siswi bahwa dalam dunia berkaitan dengan oligopoli internet tersebut, pastinya ada beberapa hal yang belum kita ketahui. Di situ saya menjelaskan berkaitan dengan bagaimana para siswa-siswi yang memiliki usaha atau jiwa bisnis dalam melakukan bisnis tersebut secara online harus secara jujur, dan juga agar bisa dipercaya oleh banyak orang dan tidak merugikan orang lain. Mengapa saya jelaskan demikian? Karena berbicara mengenai oligopoli internet, di mana oligopoli tersebut sama hal dengan oligopoli yang sebagai pasar persaingan tidak sempurna, yang karena dalam area pasar tersebut jumlah produsen tidak sebanding dengan konsumen. Otomatis di sini dalam membuka usaha pasti adanya persaingan, baik secara persaingan secara jujur maupun tidak jujur. Dan di situ saya menjelaskan kepada siswa-siswi saya bahwa dalam membuka usaha itu kita harus bisa secara jujur dalam melakukan bisnis secara online. Dan teman-teman semuanya, dari pembicaraan mengenai oligopoli internet ini, kita ketahui bahwa sekarang ini kita sudah berada di era digital, di mana semua kegiatan bisa dilakukan dengan cara yang lebih canggih. Secara umum, era digital adalah suatu masa yang sudah mengalami perkembangan dalam segala aspek kehidupan menjadi serba digital. Perkembangan era digital juga terus berjalan tanpa bisa dihentikan, karena sebenarnya masyarakat sendiri yang meminta dan menuntut segala sesuatu menjadi lebih praktis dan efisien. Contohnya dalam melakukan usaha secara online atau bisnis secara online. Namun pastinya di sini ada dampak-dampak yang kita dapat dalam melakukan hal-hal secara online. Dan dalam era oligopoli internet ini, kita mengetahui bahwa ada beberapa hal yang menjadi bidang kemajuan di era digital ini, seperti bidang komunikasi, aplikasi untuk berbisnis, finansial teknologi dan juga e-commerce. Dan itu semua dituntut sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin maju. Pada intinya teman-teman semua, bahwa pada intinya kita harus pandai-pandai mencari peluang dan memanfaatkan situasi secara bersamaan. Dalam hal ini kita bisa meningkatkan keuntungan kita dalam melakukan usaha menggunakan internet sebagai peluang dalam bisnis online. Tapi di satu sisi kita juga harus menghindari hal-hal yang bisa merugikan banyak orang. Dan di sini kita harus bisa membangun kepercayaan dalam diri sendiri maupun orang lain, agar tidak ada pihak yang merugikan. Baik teman-teman semuanya, itu saja video parodi dari saya pada tugas mingguan pertama dari buku yang telah saya review. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.